Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ohayou gozaimasu. Minasan sudah pada sarapan? Hari ini kita bertemu kembali di perkuliahan Kenkyu Hohonyumon ya, pertemuan ke-7 tanggal 1 April 2021. Hari ini akan diisi dengan mungkin presentasi atau penjelasan dari saya, dan nanti ada forum dan kuis, tapi kuisnya belum saya buat ya. Kuisnya itu kayak uji kompetensi gitu ya untuk mata kuliah ini. Karena masih proses pembuatan, jadi baru forum saja yang saya buat. Nanti teman-teman hari ini perkuliahannya hanya mereview apa yang sudah dipresentasikan, kemudian kita menyimpulkan atau merefresh kembali apa-apa yang sudah dibahas di bab 1 sampai bab kemarin ya, tentang metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatif. Mari kita buka perkuliahan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa menuntut ilmu seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jidni ilma warjukni fahmami. Oke, hari ini ada 16 orang yang hadir ya, jadi saya kira teman-teman sudah ini. Nah, harusnya kan bulan ini adalah pertemuan offline, tapi kayaknya pada susah ya untuk offline itu. Jadi akhirnya kita memakai online 100%. Oke, sebelum saya mulai, ada pertanyaan dulu atau ada masalah yang ingin disampaikan terkait ini? Sesuai dengan jadwal hari ini adalah feedback, kemudian uji kompetensi ya istilahnya, kemudian forum dan penjelasan. Tapi saya ingin memberikan beberapa materi yang perlu kita ingatkan kembali, walaupun sudah kita pelajari dan mungkin sudah tahu, tapi mungkin ada beberapa yang perlu diingatkan kembali. Hari ini saya akan presentasi tentang pentingnya penelitian dan mungkin nanti perbedaan dan persamaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Mungkin ini mengulang kembali yang kemarin disampaikan oleh kelompok. Baik, saya akan share terlebih dahulu materinya. Nah, di sini saya ini menyampaikan apa yang sudah didapatkan dari presentasi Prof. Abdi dari UPI ya. Yang apa yang dimaksud dengan original research atau ini paling sering ditanyakan atau paling dibutuhkan ketika kita membuat penelitian. Apa sih penelitian itu yang paling diinginkan dari sebuah penelitian itu? Yaitu penelitian yang original ya. Penelitian yang original itu adalah penelitian yang asli, artinya bukan plagiasi, bukan pengulangan penelitian yang sudah dilakukan ya, tapi penelitian yang original itu ya betul-betul murni dari penelitinya. Atau apa sih penelitian yang original itu? Nah, di sini sudah saya sebutkan langsung, karena ini bentuk PDF jadi tidak satu-satu tapi langsung semuanya. Itu satu penelitian yang disebut dengan penelitian yang original itu adalah penelitian yang menggunakan alat, teknik, prosedur atau metode yang baru. Nah, sekarang kan metodenya itu sebetulnya tidak baru, metodenya tetap sama aja ya. Ada metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Nah, tapi mungkin prosedurnya, tekniknya itu yang bisa diperbarui ya.
tata caranya seperti apa. Kalau metode penelitian tetap dari dulu sampai sekarang tidak berubah ya, metode penelitian itu ya kualitatif sama kuantitatif. Tapi yang membuat penelitian kita itu menjadi ada kebaruannya atau penelitiannya kita itu ada originalnya, maka tekniknya itu diganti. Kemudian prosedurnya juga mungkin diganti dengan yang baru, tidak itu lagi. Contoh misalnya ketika kita meneliti sebuah kursi gitu ya. Nah, kalau dulu kursi itu terbuat dari kayu gitu ya. Nah, prosedurnya sekarang diganti dengan membuat kursi dari plastik. Atau membuat kursi dari besi gitu ya. Membuat kursi dari aluminium. Nah, itu kan prosedurnya sedikit berbeda dengan memakai kayu. Nah, prosedurnya itu yang baru itu di situ gitu. Atau kita ketika membuat kue juga gitu ya, membuat penelitian tentang cara menghafal atau cara belajar, itu kan prosedurnya ada yang baru ya, ada tekniknya juga ada yang baru. Nah, tapi banyak juga yang penelitian-penelitian itu ya melakukan penelitian hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi artinya penelitian yang betul-betul murni. Nah, banyak sekali di dunia ini ada hal-hal yang belum diketahui oleh orang-orang biasa, kemudian dilakukan penelitian oleh para peneliti. Misalnya penelitian tentang, terutama yang eksak ya, tentang kandungan yang ada di dalam Al-Quran misalnya ya, atau kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran dihubungkan dengan penemuan-penemuan yang terbaru secara ilmiah. Ayat-ayat semesta misalnya, ayat-ayat yang berhubungan dengan kejadian-kejadian alam dan kemudian baru diketahui setelah dilakukan penelitian. Tapi sebetulnya kalau itu hubungannya antara misalnya contoh misalnya penelitian yang belum pernah dilakukan itu penelitian tentang cara kerjanya lebah misalnya atau cara kerjanya semut. Kalau di bidang pertanian atau bidang eksak mungkin itu sudah dilakukan. Nah, tapi setelah dilakukan itu ada yang mengkaitkannya dengan kandungan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Bagaimana semut bekerja, bagaimana lebah bekerja itu di dalam Al-Quran kemudian dikaitkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada atau yang belum diketahui. Atau menjelajahi sesuatu yang tidak terduga. Nah, ini penelitian yang original itu adalah sesuatu yang tidak terduga. Ya, misalnya penelitian tentang pandemik COVID-19 ini banyak sekali yang belum melakukan penelitian, tapi begitu sudah ada pandemiknya maka dilakukan penelitian-penelitian yang banyak ya, termasuk artikel-artikelnya juga jadi banyak karena itu kemudian menggunakan data dan dengan cara yang baru. Ini ya, jadi original itu seperti itu. Kemudian di dalam penelitian juga ada yang disebut dengan research gap. Research gap itu adalah perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan kita lakukan. Ya, jadi penelitian terdahulu kita baca, kemudian kita cari kekurangannya penelitian itu, kemudian kita masukkan kekurangan penelitian untuk melengkapi penelitian-penelitian selanjutnya. Jadi di situ research gap itu adalah kita menganalisis dulu penelitian-penelitian yang sudah ada, kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari penelitian itu. Kalau kelebihannya itu milik yang melakukan penelitian, dan kekurangannya itu adalah kita yang menutupinya. Nah, di sini contohnya kayak gini. Jadi research gap itu adalah melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, kemudian kita menambahkan atau kita membuat teori baru untuk melengkapi penelitian-penelitian tersebut. Di sini yang paling banyak mahasiswa-mahasiswa itu adalah karena tidak membaca jurnal-jurnal sebelumnya, maka penelitiannya itu terjadi reduplikasi, mengulangi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan tanpa melihat apakah ini sudah dilakukan atau belum. Sehingga nanti ketika dipublikasikan ini masuk dalam ranah plagiasi. Kemudian yang kedua, penelitian yang belum dipublikasikan itu adalah penelitian yang belum dipublikasikan. Penelitian yang belum dipublikasikan itu adalah penelitian yang belum dipublikasikan. Penelitian yang belum dipublikasikan itu adalah penelitian yang belum dipublikasikan. Penelitian yang belum dipublikasikan itu adalah penelitian yang belum dipublikasikan. Penelitian yang belum dipublikasikan itu adalah penelitian yang belum dipublikasikan. Penelitian yang belum dipublikasikan itu adalah penelitian yang belum dipublikasikan. Penelitian yang belum dipublikasikan itu adalah penelitian yang belum dipublikasikan. Penelitian yang belum dipublikasikan itu adalah penelitian yang belum dipublikasikan. Penelitian yang belum dipublikasikan itu adalah penelitian yang belum dipublikasikan. Penelitian yang belum dipublikasikan itu adalah penelitian yang belum dipublikasikan. Penelitian yang belum dipublikasikan itu adalah penelitian yang belum dipublikasikan. Penelitian yang belum dipublikasikan itu adalah penelitian yang belum dipublikasikan.
Nah, jadi di sini pertama harus dibaca dulu, baca. Dari sekarang mulai banyak membaca jurnal gitu ya. Kemudian dari membaca itu maka kita mengetahui kekurangan dan penelitian yang sudah dilakukan. Misalnya tentang Hyogeng, ya. Apa sih yang jurnal-jurnal tentang Hyogeng itu dibaca semua. Oh, jurnal ini tentang Hyogeng apa, meminta maaf. Ini tentang berterima kasih. Ini sudah semua, nah, berarti sudah semua, nggak usah diteliti lagi. Nah, kalau misalnya mau diteliti lagi, tapi dari aspek yang mana yang belum dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Di situ yang disebut dengan research gap. Nah, kemudian untuk melakukan penelitian yang terutama yang berbahasa Inggris ya, kita bisa mengecek publikasi artikel-artikel jurnal yang berbahasa Jepang itu di sini, ya, di Shaper, kemudian ada Sage, ya, ada Wiley, di situ penelitian-penelitian tentang bahasa Jepang terbaru, artikelnya ada di situ semua. Nah, kemudian problematika dalam penelitian kita sebagai mahasiswa juga ya, ini banyak sekali masalah. Yang pertama adalah penelitian itu cenderung permutasi, jadi artinya melakukan penelitian penggulangan kembali. Kemudian karya ilmiah dibuat sekedar untuk gugur kewajiban. Yang penting skripsinya jadi gitu ya. Nah, kemudian pendekatan penelitian yang monoton, itu lagi gitu ya. Yang ditelitinya itu lagi penerapan lagi, kemudian apa ya, kalau dalam penelitian kuantitatif itu penerapan lagi, observasi lagi atau apa ya, tapi jarang yang eksperimen. Kemudian lemah aspek novelty dan originality. Novelty itu tadi kebaruan ya. Kemudian ada cenderung penelitian itu napaktilas. Napaktilas itu yang mengikuti penelitian yang dilakukan oleh para senpai, ya, mengikuti cara penelitian yang dilakukan oleh para senpai-senpai. Baik judul maupun topiknya itu lagi dibahas lagi gitu. Padahal hasilnya pasti akan sama lagi gitu ya. Kemudian itu juga disebut dengan reduplikasi. Kemudian ada bermasalah dalam teknik penulisan. Ini juga mungkin karena tidak ini. Ini contoh-contoh penelitian yang dalam penelitian pendidikan bahasa Jepang ya. Yang pertama misalnya pengaruh media audiovisual terhadap kemampuan menyimak mahasiswa tingkat 3 Departemen Pendidikan Bahasa Jepang. Pengaruh media sosial, pengaruh media audiovisual. Ini tuh diulangi lagi gitu ya, cuman dibedakan tingkatnya aja gitu ya, atau mahasiswanya angkatan apa gitu. Ininya tetap yang dipakai ini. Artinya kan tidak ada penemuan baru gitu ya. Kemudian efektivitas metode pembelajaran, project based learning dalam media gambar terhadap keterampilan menulis karangan pendek bahasa Jepang. Ini lagi gitu ya, efektivitas metode ini. Kalau ini mungkin bagus ya karena ada statistiknya ya. Tapi kalau pengaruh juga mungkin ada penggunaan media. Nah, ini penggunaan media word square dalam meningkatkan penguasaan kosakata. Nah, ini banyak penelitian ini yang diulang-ulang oleh mahasiswa yang memilih penelitian kuantitatif dengan judul-judul yang seperti ini. Nah, kalau saya lebih cenderung agak kurang kurang serak gitu ya dengan penelitian yang memakai kuantitatif, karena saya tidak begitu suka dengan statistik ya, karena hasilnya itu angka-angka gitu ya, kemudian kita akan pakai efektif atau tidak efektif, setelah itu apa ya, apakah ada korelasi atau tidak ada, kalau ada apa, kalau tidak ada kenapa gitu ya, cuma gitu aja ya, hasilnya itu seperti itu. Apalagi penerapan itu hanya observasi gitu ya. Penggunaan teknik permainan hot sheet dalam menggunakan media gambar dalam penguasaan kosakata bahasa Jepang. Jadi nanti hasilnya itu efektif tidak atau tidak efektif gitu ya.
Kalau efektif kenapa? Kalau tidak efektif kenapa? Ini belum dibahas secara lanjut. Selesai penelitian seperti itu. Nah, kalau seperti itu maka kita harus membuat pemikiran baru bahwa riset kita itu harus memberikan sumbangan yang berarti bagi keilmuan atau urgensi penelitiannya itu apa gitu ya. Ini perlu dilihat urgensi penelitian itu hampir mendekati kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Kemudian apa alasan penelitian ini harus dilakukan saat ini. Nah, ini yang sangat susah ketika kita membuat alasan pemilihan judul urgensi penelitian. Nah, dalam penelitian itu yang paling banyak dilakukan oleh teman-teman senpai itu adalah yang paling banyak itu adalah objeknya siswa, guru, calon guru, orang tua, dosen, pengambil kebijakan dan lain-lainnya. Tapi sebetulnya kalau kita mau meneliti ini yang hijau ini belum disentuh ya, banyak belum yang disentuh ya. Jadi yang hijau itu masih jarang. Misalnya penelitian tentang lagu-lagu anak berbahasa Jepang atau sinetron-sinetron atau drama-drama dalam bahasa Jepang dianalisis ya. Kemudian konten-konten bahasa Jepang dalam YouTube, media pembelajaran, kemudian buku-buku yang elektronik sekarang itu e-book, dan analisis buku ajar, analisis buku ini masih belum. Jadi yang banyak itu berkutat ke sini. Kalau tidak siswanya, gurunya. Kalau tidak gurunya ya materinya itu ya. Materi itu berarti apa? Buku ajar misalnya atau apa. Di sini masih begini aja gitu ya penelitian itu. Nah ini penelitian seperti itu. Oke, kalau ini kayak agak susah ya untuk dipahami. Jadi penelitian yang menurut ada kebaruannya itu misalnya penelitian analisis buku ajar tentang dongeng-dongeng yang ada dalam buku bahasa Jepang atau website bahasa Jepang. Kemudian analisis konten dari YouTube, Facebook, TikTok, ya Instagram dan sebagainya kayaknya sangat baru gitu ya. Kebaruannya itu ada. Nah, contoh di sini survei riset, ini penelitian kuantitatif. Ini ketika kita meneliti tentang persepsi guru bahasa Jepang tentang literasi IT. Kemudian apakah YouTube itu membantu pembelajaran bahasa Jepang misalnya? Apakah kursus bahasa Jepang itu lebih baik daripada kuliah bahasa Jepang misalnya? Ini kayaknya lebih menarik gitu ya dibandingkan dengan tadi yang penelitian tentang efektivitas, kemudian apa namanya penerapan dan sebagainya. Itu ya kira-kira ini tadi riset metode sudah saya kira ini sudah perlu di kualitatif tadi ini sudah ya kemarin kita sudah bahas. Oke, itu yang saya ingin sampaikan. Kemudian satu lagi, ini kesimpulan sebetulnya. Ini hanya satu ya saya ingin sampaikan. Untuk refresh kembali apa yang sudah kita, ini cuma satu saya buatnya, contohnya ini. Silakan kalau ada permasalahan, teman-teman. Yang ditanyakan silakan. Nah ini ya, jadi setelah kita simpulkan, kok nggak muncul? Sudah kelihatan belum PowerPoint-nya? Belum. Oh ini nih. Ini aja satu ya. Kok? Oh ini nih. Cuma satu ini ya. Kelihatan ya.
Jadi dalam metode penelitian itu kan kemarin kita sudah bahas metode penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Jadi kalau penelitian kuantitatif itu metodenya adalah survei, angket, polling, kemudian sensus, kemudian eksperimen terkendali dan sosiometri. Jadi semuanya itu kalau penelitian kuantitatif berhubungan dengan angka-angka dan statistik. Itu kalau yang kuantitatif, jangan tertukar ya. Tapi kalau yang kualitatif itu lebih ke narasi-narasi atau metode jenis metodenya adalah studi kasus, ya, kemudian etnografi, grounded theory, etnometodologi, dan sejarah. Jadi lebih ke narasi ya. Kemudian di sini ya, kemudian teknik pengumpulan datanya untuk penelitian kuantitatif adalah wawancara terstruktur langsung tidak langsung. Kemudian pengamatan terstruktur. Nah, kalau yang kualitatif itu adalah pengamatan terlibat atau berjarak, kemudian wawancara bisa mendalam, sambil lalu atau individu dan kelompok. Kemudian kalau instrumen pengumpulan data penelitian kualitatif itu adalah pedoman wawancara dan pedoman pengamatan, hanya daftar topik saja. Tapi kalau kuantitatif itu banyaknya kuesioner, angket, dan sebagainya. Oke ya. Kemudian analisisnya biasanya kalau analisis kualitatif itu adalah hubungan antara konsep dan teori, kualitas data dan hubungan interpretasi. Jadi interpretasi itu bagaimana si peneliti melakukan interpretasi terhadap suatu fenomena. Tapi kalau untuk analisis kuantitatif itu adalah statistik, pasti ya. Kemudian mencari keteraturan, menguji hipotesis, ya. Kemudian kualitas hubungan antar variabel. Jadi ya tidak jauh dari statistik kalau kita melakukan penelitian pakai kuantitatif. Oke, sampai sini kira-kira silakan ada teman-teman yang mau bertanya. Kita coba lihat ya di sini. Yang ini ya, ini penelitian yang levelnya tinggi sebetulnya kalau ini ya. Jadi Anda baca buku dari riset sampai naskah. Ini punya Prof. Ade dari UPI ya. Ini bagus ini kalau mau Anda membacanya. Silakan, ada masalah dari teman-teman atau sesuatu yang ingin didiskusikan? Ya, jadi penelitian ini adalah harus dipikirkan dari sekarang ya. Kemudian saya juga di MyClass sudah saya simpan data tentang membaca jurnal ya. Ini yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah persiapan membaca jurnal dan menganalisisnya. Nanti saya akan lanjutkan presentasinya untuk persiapan membaca jurnal, artikel jurnal dan sebagainya. Oke, kalau begitu kita lihat dulu absensi. Ini udah ada 18 orang, berarti semua hampir hadir ya. Oke, ada yang bertanya silakan. Hanani belum hadir. Nah, saya lihat absensi dulu. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada punya permasalahan? Ada yang punya permasalahan silakan. Minggu depan dilanjutkan dengan presentasi kelompok lagi ya. Tentang statistik atau tentang metode penelitian campuran. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Belum ada mungkin.
Belum ya? Oke, kita lihat dulu absensi, setelah itu kita lanjutkan pemberian materi selanjutnya. Nah, saya lihat dulu absensi untuk pertemuan hari ini. Jadi mulai dipikirkan masalah penelitian, kira-kira mau meneliti apa gitu ya. Untuk judul proposal Anda itu bermula dari masalah terlebih dahulu. Kita lihat pertemuan ke sini ya, ke 7. Tadi ini juga saya sudah simpan di sini. Kelas A. Kelas A yang belum, Sigel ada nggak? Perasaan tadi nggak lihat Sigel ya? Sigel. Leo, tahu nggak Sigel di mana? Betul ya? Kurang tahu, Sensei. Betul. Oke, terlambat dulu ya. Nanti kalau sudah tidak ada jam 8, saya ingin dianggap tidak masuk. Rausan ada nggak Rausan? Muhammad Nur Madani ada, tapi jarang absen ya. Jarang absen di my class ini. Hah? Jadi udah absen Sensei, nggak tahu kok. Di sini. Udah absen saya. Hanani juga tidak ada ya. Hati-hati ya kalau tidak. Sipa ada nggak Sipa? Sipa juga belum absen di my class. Kalau tidak dihadirkan saya, nanti di sini tidak hadir loh. Cariah ada nggak Cariah? Ada ya? Nur Yusuf Ali. Nur Yusuf Ali, saya bilang terlambat dulu ya. Kalau tidak ada, berarti nanti saya ganti dengan tidak hadir. Muhammad Adita memang tidak hadir, ini memang tidak ada. Belum saya hapus ini. Yang ada Muhammad Aditya di atas ya, sudah hadir. Oke. Berarti yang hadir itu 16. Ya. Oke, silahkan kita lanjutkan dengan saya ingin menambahkan dengan materi tentang yang akan kita laksanakan. Halnya tidak perlu ke ini ya, tidak perlu ke Big Blue Button. Saya selesai jam 8 aja, saya sudah selesai perkuliahan ini. Karena Anda punya satu yang perlu diisi yaitu forum ya, forum diskusi dan kuis. Nanti kuisnya saya belum buat, kuisnya akan buat hari ini sehingga nanti sore pas kuliah yang kelas B itu sudah jadi ya kuisnya. Yang saya ingin tampilkan adalah tentang bagaimana itu jurnal ya. Jurnal itu kita analisis ya. Kenapa jurnal itu jadi bahan untuk kita analisis. Nah, nanti di semester 7 Anda juga akan melakukan mata kuliah sesuai dengan minat.
yang Anda ingin tempuh, apakah mau penelitian kualitatif atau mau penelitian kuantitatif atau mau penelitian kebahasaan dan penelitian penelitian pendidikan. Ini dari sekarang harus dipikirkan ya. Jadi penelitian yang Anda ingin lakukan itu apakah ke pendidikannya atau penelitian yang kebahasaan. Nah, bagaimana menemukan cara menemukan ke judul-judul penelitian yang ini? Dari sekarang kita harus banyak membaca judul-judul skripsi yang dilakukan oleh para senpai, ya, atau juga membaca artikel-artikel yang ada di jurnal-jurnal yang ada di internet gitu ya, karena sekarang itu referensinya bukan lagi buku, bukan lagi skripsi, tapi referensinya artikel jurnal. Nah, jadi banyak sekali mahasiswa yang susah mencari riset gap. Riset gap itu apa? Yaitu tadi ya, kita coba lihat di sini. Yang pertama yang harus kita lakukan ketika ingin melakukan riset adalah mencari inspirasi dengan membaca literatur yang sudah terpublish atau mengangkat topik-topik yang lagi ngetren, melihat artikel review yang dilakukan, kemudian dari review itu kemudian kita analisis, kemudian berdiskusi dengan teman, pemerhati, penelitian dan sebagainya ya. Oke, kita lihat bagaimana sih jurnal itu, kenapa jurnal itu penting gitu. Sekarang itu gitu ya. Nah, kita sebelum ke sana kita lihat dulu yang ini ya. Tip mencari topik penelitian. Kita coba lihat videonya biar tidak saya saja sendiri yang ngomong ya. Nih, ini penting ya. Mencari topik penelitian. Nanti Anda juga bisa lihat di YouTube sendiri, nggak apa-apa kok. Ya. Halo, bertemu lagi dengan saya Tirta Musitama di channel saya ini. Anda akan mendapatkan informasi, tips-tips tentang pendidikan tinggi, sukses menjadi mahasiswa maupun bagi para calon mahasiswa, para dosen, peneliti muda yang ingin melakukan penelitian maupun publikasi, dan juga mengembangkan kekayaan intelektual maupun komersialisasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang 5 cara mencari topik penelitian. Seringkali dalam kelas-kelas saya diskusi dengan para mahasiswa baik S1, S2 maupun S3, saya selalu ditanya bagaimana cara mendapatkan topik penelitian yang tepat. Nah, ini mungkin tips-tips ini berguna bagi Anda semua. Yang pertama, amati fenomena sosial yang berkembang di sekitar Anda. Karena kita adalah makhluk sosial, kita akan melihat bagaimana kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Apa yang menarik di situ? Anda akan amati. Ketertarikan ini tentu tergantung kepada apa yang ingin Anda teliti. Anda bisa mengamati tentang manusia, Anda bisa mengamati tentang makhluk hidup yang lain, tanaman, tumbuhan, hewan, atau interaksi masyarakat misalnya, atau topik-topik yang Anda lihat, Anda baca di surat kabar, di media sosial, maupun juga di berita-berita. Yang kedua, temukan masalah di sekitar Anda. Bila Anda menemukan satu masalah dalam kehidupan sehari-hari atau dalam Anda berinteraksi dengan teman Anda atau dengan para kolega Anda, dengan para dosen, dengan para peneliti yang lain, di situ Anda berdiskusi dan Anda melihat, Anda menemukan apakah masalah yang ingin Anda selesaikan.
Nah, dengan adanya masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, mungkin Anda ingin menemukan sesuatu. Bagaimana cara menyelesaikan masalah itu? Yang ketiga, nah ini adalah cara yang saintifik ya. Yang ketiga adalah baca artikel jurnal ilmiah dan Anda lihat di bagian belakang, bagian penutup, di situ bagian kesimpulan biasanya terdiri dari kesimpulan dan saran. Nah, temukan bagian penelitian lebih lanjut atau saran penelitian lebih lanjut atau further study. Nah, Anda baca, Anda pelajari apa saran dari penulis artikel tersebut dalam topik yang Anda suka atau yang Anda minati. Kemudian dari situ seringkali merupakan penelitian lanjutan dari peneliti yang sudah membahas tentang topik yang dibahas dalam satu artikel tersebut. Nah, Anda bisa mengembangkan lebih lanjut. Ya, tentu biasanya peneliti yang menyarankan penelitian lanjutan, biasanya mereka sudah mengerjakannya. Namun demikian, ini adalah salah satu ide bagi Anda. Dengan ada penelitian lanjutan, mungkin Anda akan melihat, menemukan sesuatu, mendapatkan inspirasi yang baru. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah tanyakan passion Anda, minat Anda. Anda mau meneliti tentang apa? Orang lain boleh menyarankan apapun, Anda bisa melihat kehidupan sehari-hari, Anda lihat pada masalah yang dihadapi masyarakat, Anda membaca artikel jurnal, tetapi minat Anda bukan di situ. Tentu tidak akan berguna. Nah, Anda harus kembali, Anda harus jujur, terbuka kepada diri Anda sendiri, pada pikiran Anda, pada hati Anda. Apa minat Anda? Pilih satu. Biasanya dengan minat tersebut, maka Anda akan bersemangat meneliti, mencari informasi, mencari cara, atau mencari penyelesaian masalah yang dihadapi. Ingat, minat atau passion Anda tentang topik penelitian itu. Yang kelima, yang terakhir adalah Anda modifikasi dari penelitian orang lain. Ingat, ini bukan penjiplak, ya. Ini bukan meniru, ya. Tetapi dalam kajian saintifik atau ilmu pengetahuan tidak ada sesuatu yang sama sekali baru di dunia ini. Itu beberapa ilmuwan mengatakan seperti itu ya. Artinya Anda lihat suatu artikel yang bagus, yang menarik sesuai dengan minat Anda, kemudian Anda lihat apakah ada sesuatu yang bisa dikembangkan lebih lanjut dari situ. Ya, modifikasi, mungkin Anda akan melihat menambahkan atau mengubah konteksnya, periodisasinya, atau mungkin aktor-aktornya, atau kemudian faktor-faktornya yang berbeda. Nah, ingat ya, dalam hal yang kelima ini Anda bukan menjiplak karya orang lain ya, tetapi Anda mendapatkan inspirasi dari karya orang lain dan karya orang lain tersebut harus Anda sitasi. Nah, demikian secara singkat 5 cara mudah tips untuk mendapatkan topik penelitian. Silahkan Anda coba. Kalau Anda mempunyai cara yang lain, jangan sungkan-sungkan tuliskan di bawah ini ya. Dan mungkin saya nanti bisa berbagi dengan mahasiswa-mahasiswa saya di kelas-kelas maupun dimanapun para pembelajar Indonesia berada. Sukses buat Anda, selamat meneliti. Dan apabila Anda sukses, berikan komentar di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan ketik atau klik tombol lonceng ya, sehingga Anda akan mendapatkan informasi terkini tentang konten-konten yang akan saya bagi kepada Anda semua. Oke ya. Itu nah kemudian nanti silakan ya. Jadi itu salah satu cara untuk mendapatkan topik. Ya, yang pertama tadi adalah mencari masalah ya, mencari yang paling itu menurut saya yang paling rasional itu adalah banyak membaca sebetulnya, banyak membaca jurnal ya. Kalau tidak banyak membaca, nanti Anda juga susah ya. Kemudian minat, nah minat ini penting karena di pendidikan bahasa Jepang WMB itu hanya 2 peminatannya, yaitu apakah mau ke penelitian pendidikan kebahasaannya atau ke penelitian kebahasaan. Cuman 2 ya. Jadi budaya, sastra, yang lain-lainnya itu kayaknya susah diterima ya. Jadi hanya 2 yang Anda harus ikuti, apakah mau ke penelitian kebahasaan Nihongo Kenkyu atau penelitian pendidikan Nihongo Kyoiko.
Nah, itu nanti akan Anda pilih ketika mengambil mata kuliah di semester 7. Jadi mulai sekarang Anda maunya di mana? Apakah mau meneliti tentang kebahasaan atau mau meneliti tentang kependidikan? Nah, kalau kependidikan luas, ya. Tapi ya pendidikannya tetap pendidikan bahasa Jepang. Tapi kalau kebahasaan ini agak sedikit ya dipersempit, tapi bisa juga luas karena bahasa itu kan bisa bahasa Indonesia atau bisa bahasa Jepang. Dibuat kontrastif ya, dibuat menjadi penelitian perbandingan atau kontrastif atau analisis kesalahan atau penelitian murni ya, analisis murni. Kalau penelitian kebahasaan seperti itu. Jadi kalau penelitian pendidikan ya tidak jauh, kalau tadi penelitian kuantitatif itu ya tadi korelasi, kemudian efektivitas, ya, penerapan dan sebagainya. Kalau penelitian tentang kependidikan tidak jauh dari metode penelitian kuantitatif. Tapi kalau penelitian kualitatif atau penelitian kebahasaan itu tidak jauh dari satu analisis bahasa, dua analisis kesalahan, anakon, ya, analisis kontrastif, analisis perbandingan bahasa antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jepang. Gitu. Silakan ada yang mau bertanya atau mau berdiskusi lagi. Nah, Mas Leo sebetulnya sudah mengambil mata kuliah yang Kenkyu ya. Karena belum mengambil mata kuliah Kenkyu Honyumong, maka berarti prosesnya mundur lagi. Karena Pak Leo sudah punya proposal ya. Oke, silakan ada yang mau bertanya tentang tadi ya topik penelitian serta penelitian secara umum. Saya tambahkan sedikit lagi tentang bagaimana cara mereview jurnal atau jurnal itu apa sih? Nanti itu ada citasi ya, kemudian ada di sini ya. Nah ini ya, cara mereview jurnal. Jadi cara membaca jurnal ilmiah untuk mahasiswa. Jurnal ilmiah itu adalah publikasi dari para penulis ya yang sudah melalui proses review. Nah di sini kenapa harus kita membaca jurnal? Kemudian bagaimana struktur jurnal dan bagaimana cara membaca jurnal tersebut? Ya, kenapa harus membaca? Bagaimana strukturnya dan bagaimana cara membaca jurnal tersebut? Ini perlu nanti setelah Lebaran kita akan masuk ke analisis jurnalnya. Mana ya tadi? Nah, di sini kita lihat ya, biar kita review sedikit. Nah, jadi kenapa harus membaca jurnal? Kemudian bagaimana struktur jurnal ilmiah dan bagaimana jurnal itu dianalisis. Nah, ini ya, kenapa harus membaca jurnal? Karena disinilah sebetulnya kita akan mendapatkan tema-tema, ya, tema-tema yang akan kita buat dalam penelitian gitu, ya. Kemudian bagaimana struktur jurnal di sini sudah dilihat. Ya, yang pertama jurnal itu berjudul informasi tentang topik jurnal, kemudian penulis, kemudian abstrak, ya. Nah biasanya kalau saya baca itu abstrak aja udah kelihatan di situ berkualitas atau tidak ya. Nah di dalam abstrak itu adalah tentang alasan kenapa penelitian itu dilakukan. Ini nih, ya. Ini kalau dalam skripsi itu beri pendahuluan ya. Kemudian alasan, kemudian metode penelitiannya, analisis hasil, serta cuplikan kesimpulan. Ini ada di abstrak. Ini yang paling pertama harus dibaca ya, karena di sini akan kelihatan apakah jurnalnya itu berkualitas atau tidak. Kalau tidak menemukan sesuatu yang tidak berkualitas, ya udah dilewat aja, nggak usah dibaca sampai selesai. Di abstrak aja udah kelihatan. Kemudian di sini tentang urgensi penelitian, latar belakang dan sebagainya juga di sini biasanya dituliskan. Mengapa penelitian itu harus dilakukan? Metodologi. Ya, biasanya kalau penelitian fisika itu ada menjelaskan alat, bahan dan sebagainya ya.
atau metode penelitiannya seperti apa dilakukan. Ada gambar, ada tabel, ada diagram dan sebagainya. Nah, kalau dalam penelitian kebahasan biasanya tabelnya ya tabel hasil angket dan sebagainya. Biasanya harus mudah dipahami. Kemudian hasil, jadi kalau dalam jurnal itu langsung ke metode satu pendahuluan, kemudian metode penelitian dan hasil. Nah, di sini hasil itu biasanya ada grafiknya. Kemudian kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Nah, caranya ada yang baca sekilas, ya, dibaca sekilas tadi ya, saya bilang abstrak aja. Kemudian ada yang membaca dengan kritis, ada yang membaca dengan ini yang tidak kalah penting ya, membaca kemudian mencatat hal-hal yang penting itu. Ini yang perlu dilakukan ya, karena kalau tidak dicatat itu lupa lagi apa sih isi jurnal anu itu gitu. Nah, ini contoh nanti Anda bisa lihat, kemudian ini contoh review jurnal ya, nanti kita akan lihat lagi setelah kita mau mereview. Ini tutorialnya review jurnal mahasiswa nih. Nanti itu ya. Saya kira ini hanya baru sekilas saya sampaikan. Silakan ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Sensei, Ya, Sensei mau tanya. ya silakan. Apa namanya? Penelitian tentang metode pembelajaran menggunakan alat-alat permainan itu masuknya kualitatif apa kuantitatif biasanya? Ya tergantung. Kalau mau dicarikan keefektivitasannya itu harus pakai metode kuantitatif. Mau dibikin mana kalau yang gitu, metode pembelajaran dengan menggunakan permainan. Ya itu 80% itu penelitiannya kuantitatif. Karena harus ada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol itu artinya kelas yang tidak menggunakan metode pembelajaran permainan itu dan kelas yang memakai metode pembelajaran itu. Ya, jadi kalau sudah kelihatan kalau yang tidak memakai metode itu tidak tidak efektif gitu. Yang ini efektif berarti di situ udah ketahuan metodenya pasti harus menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kalau mau meneliti tentang metode pembelajaran permainan dalam pembelajaran bahasa Jepang, itu pasti efektivitas ya atau eksperimen. Eksperimen itu ya harus dua kelas, yang satu dikasih tindakan metode pembelajaran itu, yang satu tidak usah memakai metode pembelajaran itu. Jadi itu harus memakai metode penelitian kuantitatif. Karena ada statistiknya, ada eksperimennya. Dan kalau di zaman pandemik seperti ini, itu agak susah. Karena harus offline itu pasti ya. Karena permainan itu kan harus ada gerak di kelas offline gitu. Nah, bisa nggak dibuat menjadi kualitatif? Agak susah, ya. Kalau dibuat menjadi kualitatif itu agak susah karena tidak dibuktikan dengan pembelajaran di kelas menggunakan ini. Kalau online bisa nggak kita mencoba permainan? Bisa. Melalui Kahoot, melalui apa. Tapi apakah itu efektif? Tidak gitu. Nah, itu bagaimana cara mengukurnya? Itu juga susah ya. Mengukurnya kan hasil tesnya. Itu tesnya itu dites lagi segala macam. Ya, jadi Muhammad Nurmadanisan, jadi nanti metode pembelajaran permainan itu berarti masuk dalam, kalau menurut saya itu 80% metode penelitian kuantitatif. Ya kan, ada yang lain? Sensei, Ya. untuk mengetahui penelitian itu tadi berkualitas atau dia kan harus membaca abstrak ya, Sensei. Nah, ciri-ciri penelitian yang berkualitas itu seperti apa? Nah, itu tadi kan sudah ada original. Original itu asli, bukan duplikasi atau dari plagiasi dari orang lain. Kemudian ada kebaruannya.
Kebaruannya itu artinya update, penelitian terbaru, penelitian yang lagi ngetren sekarang ini, masalah-masalah yang paling ngetren. Kemudian ada novelty. Novelty itu tadi ya, kebaruan seperti novelty itu. Kemudian ada originality dan ada research gap tadi. Ada 3 itu ya, research gap, novelty, dan original. Artinya original itu betul-betul pemikiran kita, bukan pemikiran orang lain dijiplak. Ya. Kemudian yang kedua, kalau bisa sih yang baru itu, yang berkualitas itu menimbulkan suatu teori baru. Ini kalau untuk S1 itu kayaknya berat itu ya. Jadi itu menimbulkan teori baru itu biasanya levelnya S2, S3. Tapi kalau untuk S1 cukup satu original, kemudian yang kedua penelitian terbaru, kemudian ada kebaruannya, kemudian ada riset gap yang dilihat. Nanti riset gap itu adalah penelitian yang sudah banyak dilakukan tapi belum disentuh oleh orang lain bagian ini, maka kita yang melakukan penelitian itu. Kemudian satu lagi menurut saya adalah penelitian yang berkualitas ya, atau skripsi yang berkualitas itu adalah referensinya itu lengkap ya. Kemudian ada urgensi penelitiannya itu betul-betul ada manfaat juga dari penelitian tersebut. Kalau tidak bermanfaat, kenapa mesti diteliti? Ya, manfaat contoh yang penelitian, tapi di bidang kebahasan kayaknya agak susah ya. Ini contoh di bidang kedokteran. Ya, misalnya manfaat judul penelitiannya adalah hubungan antara membaca Al-Quran atau murotal Al-Quran pada saat seorang ibu mau melahirkan di rumah sakit. Nah, misalnya pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3 gitu. Nah, pada saat seorang ibu yang mau melahirkan di rumah sakit, si suaminya sama si istri itu membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, atau membaca apa saja ayat-ayat atau surat-surat yang bisa dibaca, kemudian itu dites. Apakah dengan membaca Al-Quran itu jadi tenang, atau lancar persalinannya, atau apa itu. Jadi itu penelitian kedokteran seperti itu. Itu yang melakukan penelitian adalah penelitian Fakultas Agama Islam dengan rumah sakit bersalin PKU Muhammadiyah atau misalnya AMC misalnya. Jadi si ibunya itu, ibu ditanya dulu apakah Islam, bukan ya. Ibu mau nggak mengikuti penelitian kami misalnya. Itu dites sama dokternya. Apa Bu? Nah, coba Ibu baca Al-Quran ketika Ibu merasakan bahwa ini akan segera lahir anaknya. Nah, coba misalnya apakah dalam 1 jam atau 2 jam dihitung itu durasi dari pembukaan 1 sampai pembukaan 8 sampai mau lahirkan. Itu yang normal gitu, atau yang sesar juga sama ya. Biasanya kalau dibacakan surat-surat Al-Quran itu persalinannya lancar. Itu hipotesisnya. Nah, itu harus dibuktikan. Apakah bahwa membaca Al-Quran pada saat kita mau melahirkan, atau si suaminya juga membantu, itu akan berpengaruh terhadap kelancaran melahirkan seorang ibu. Nah, itu penelitiannya adalah korelasi antara membaca Al-Quran, surat pendek juz amma yang 30 itu, dengan kelancaran melahirkan bayi di rumah sakit Islam. Nah, itu bukan penelitian kita, tapi itu menjadi boom, penelitiannya berkualitas sekali ya, karena banyak menjadi referensi bagi rumah sakit orang-orang yang Islam itu ketika mau melahirkan itu membaca Al-Quran, dan hasilnya itu sangat bagus gitu ya. Ada yang cuma 1 jam ya, ada yang cuma 30 menit, itu lancar gitu. Berbeda dengan seorang ibu misalnya eksperimennya, ibu nggak usah baca apa-apa aja, ibu pasrah aja misalnya, nggak usah baca-baca Al-Quran, ibu aja diam aja gitu, berdoa seperti biasa gitu. Nah, itu biasanya berbeda ya. Nah, itu kan ada kelas kontrol dan kelas non kontrol. Itu dari 100 pasien misalnya yang disuruh membaca dengan 100 pasien yang tidak membaca. Nah, itu berarti kan ada korelasinya di situ ya, ada hubungannya. Itu penelitian kuantitatif. Nah, itu sangat berharga bagi penelitian masyarakat
kemudian dipresentasikan dan banyak itu dianggap sebagai skripsi yang berkualitas, begitu. Jadi ada 5 bahwa skripsi itu berkualitas. 1, original. Kedua, ada ada novelty, kebaruan, terbaru, topik-topik terbaru. Kemudian ada riset gap, penelitian yang belum dilakukan oleh orang lain, kemudian kita lakukan penelitian. Kemudian yang tadi saya bilang itu bermanfaat untuk masyarakat dan urgensinya tinggi. Urgensinya tinggi itu artinya ini penting sekali harus dilakukan penelitian itu. Kalau nggak penting ya nggak usah. Ngapain penelitian itu dilakukan kalau nggak penting? Ya, jadi harus memikirkan itu penelitian supaya berkualitas. Silahkan, ada lagi yang lain? Jadi ketika di ujian sidang itu yang paling ditanya yaitu, ini apa sih urgensi penelitiannya? Nah, biasanya jawabannya adalah alasan pemilihan judul. Apa alasan pemilihan judul itu? Ada 3. 1 apa, 2 apa, 3 apa. Sebutkan kenapa Anda menyebutkan alasan itu. Alasannya apa? Alasannya apa? Gitu. Jadi dalam paragraf pendahuluan itu menyebutkan alasan pemilihan judul dan urgensinya penelitian itu. Ya kan? Ada yang mau bertanya lagi? Nah, kita bahas nanti ya selanjutnya. Kalau minggu depan yang presentasi mempersiapkan tentang metode penelitian campuran. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Jadi yang tidak hadir hari ini adalah iya, tadi aja berarti ya. Sudah, Sigel nggak hadir ya. Oke, kalau gitu sebelum saya tutup, saya akan lihat lagi yang ini absensi, kemudian saya ini tidak hadir gitu ya. Silakan, ada yang punya masalah yang ingin ditanyakan? Kita diskusi aja ya, di forum diskusi nanti tolong diisi ya. Forum diskusinya adalah ini. Sementara baru forum diskusi yang saya buat. Nanti kuisnya saya menyusul ya. Ini forum diskusinya, pertemuan ke-7. Di sini ya, saya tidak batasi waktunya. Nanti kalau tidak diisi oleh Anda, maka tidak ada penilaian di sini ya. Diskusi tentang penelitian kualitatif. Anda tinggal klik, kemudian replay. Di sini ada pertanyaan, apa ciri-ciri dari metode penelitian kualitatif? Apa metode pengumpulan data dalam metode kualitatif? Kemudian apa kekurangan dan kelebihan dengan menggunakan metode kualitatif? Kemudian yang kedua, tuliskan 2 contoh judul penelitian atau artikel jurnal bidang pendidikan bahasa Jepang yang menggunakan metode kualitatif. Ini Anda tuliskan secara singkat ya. Kemudian untuk yang penelitian kuantitatif, ini juga sama. Anda menyebutkan apa metode, ciri-cirinya, apa metode penelitian kuantitatif ya, dan berikan judul penelitian pendidikan bahasa Jepang yang menggunakan kuantitatif. Ini saya tidak batasi waktunya ya, silahkan. Nanti kalau nggak diisi, kalau diisi 1 hari nggak ada yang isi, nanti nggak dapat nilainya. Saya isi mungkin semingguan ya ini waktunya. Saya belum setting waktunya, saya bebasin aja ya. Silakan Anda isi ini. Kemudian kita lihat absensi.
Jadi yang Anda lihat tuh sampai pertemuan 7 ya. Pertemuan yang lain-lainnya ada perkuliahan yang semester lalu ya, bekas dosen yang lalu. Oke, jadi Sigel tidak ada ya? Hadir Sensei. Oh, terlambat dong. Tadi terlambat Ya kan? Sensei. Oke. Hai. Oke, terus Rausan ada nggak Rausan? Nggak ada toh? Ya udah, ini berarti tidak hadir. Terus Hanani, nggak ada juga tadi saya lihat. Nah, jam 7 itu belum pada bangun kali ya. Cariah ada nggak Cariah? Hadir Sensei. Oh, kenapa nggak absensi gitu? Oke ya, dianggap terlambat ya. Iya Sensei. Nur Yusuf Ali ada nggak? Nggak ada juga ya. Tadi saya nggak lihat. Ya, Nur Yusuf Ali terlambat, tidak hadir. Kalau tidak hadir itu tidak dapat poin. Kalau yang hadir ya dapat poin, terlambat dapatnya cuma 1. Kalau hadir dapat 2. Oke, ini berarti yang tidak hadir ada 1, 2, 3 ya, 3 orang. 4. Oke, baik ya, berarti yang ini sudah saya save. Hari ini sampai di sini saja ya. Tolong forum dan diskusinya diisi. Kalau untuk kuis nanti menyusul ya. Saya buat dulu kuisnya atau uji kompetensi hariannya saya buat dulu. Nanti tidak sulit-sulit ya. Hanya benar dan salah atau mungkin hanya pilihan ganda. Karena ini bukan mata kuliah ke bahasa Jepangan. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Tiga yang rajin ya, jangan terlambat ya. Siangan terus bangunnya. Oke, ya kalau begitu, karena sudah jam 8 lebih 15, saya cukupkan perkuliahan sampai sini aja. Silakan isi forumnya, forum diskusinya diisi, dijawab, kemudian nanti yang minggu depan akan presentasi, tolong dipersiapkan. Terima kasih, mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.